mestinya ya harus ada di sekolah gitu ya, di sekolah. Sudah dimulai diajarkan di persekolahan. Nah, yang paling cocok untuk mengajarkan atau membahas tentang kebencanaan yaitu guru geografi ya. Dulu sangat sadar pertama kita ada di wilayah yang rawan bencana, kemudian yang kedua ada undang-undang kebencanaan ya nomor 24 kalau tidak salah ya, nomor 24 tentang kebencanaan. Nah, itu kan kebencanaan itu bukan hanya disosialisasikan, bukan hanya tugas dari pemerintah tetapi oleh semua. Yang paling efektif adalah guru ya, guru yang paham tentang kebencanaan ya berkaitan dengan proses ya dan tenaga kebumian ya baik endogen, eksogen itu adalah geografi gitu ya. Maka sangat tepat bahwa geografi nanti di sekolah itu menjadi bahasan tersendiri. Nah, dalam perkuliahan ini kita bukan hanya mendapatkan ilmu yang berguna ya dalam hal ini menjadi guru, tetapi juga kita harus paham, sangat paham betul tentang kondisi wilayah kita, ya, di mana kita tinggal, kaitannya dengan kebencanaan yang mengancam. Ternyata tidak ada daerah yang aman, ternyata ya. Di Indonesia itu tidak ada daerah yang aman, ya baik bencana endogen, proses dan tenaga endogen, maupun bencana eksogen. Dulu Kalimantan itu termasuk daerah yang paling aman karena dia sangat termasuk daerah yang tidak pernah oleh gempa, letusan gunung api juga sudah tidak ada lagi. Kemudian tsunami jauh gitu ya, tidak pernah terjadi tsunami. Ternyata belakangan ini ada bencana yang memang mengancam ya, yaitu banjir misalnya ya, banjir kekeringan gitu. Ya, kemudian ada bencana non alam termasuk di dalamnya adalah ke apa namanya kegagalan teknologi dan seterusnya. Nah, nanti diharapkan Anda ini dari para mahasiswa sadar betul di tempat tinggal kita ada bencana yang mengancam. Nah, nanti mungkin Pak Tio akan menugaskan untuk mengidentifikasi daerah atau tempat tinggal Anda. Kira-kira apa yang paling dominan terhadap bencana yang mengancam wilayah yang Anda tinggali gitu ya. Gitu saja saya kira dan ini saya ingin memperkenalkan diri ke mahasiswa Permata Merdeka. Ini ada nggak nih? Ada yang masuk? Sudah Pak, sudah. Tolong. Mana coba ingin tahu saya mana? Saya Pak. Oh iya, Navista ya, Navista Dita dari UPM kalau nggak salah ya. UPM atau mana? Hah? UPM. Ya, Pak, betul. Oke, ya. UPM. Anda tinggal di Jogja atau di mana? Saya sekarang di Klaten, Pak. Oh, di Klaten. Ini Klaten juga termasuk daerah yang rawan bencana gitu. Kemarin aja waktu gempa Jogja ya, Klaten kena itu ya. Karena ada sesar di situ. Nah, nanti akan saling bertutur sapa ya dengan teman-teman dari geografi, geografi Unsil maksud saya. Selamat datang. Dita dari jurusan geografi atau bukan? Saya dari akuntansi, Pak. Oh ya, ya nggak apa-apa lah. Ya, Pak Tio tidak apa-apa. Yang penting kan kita sadar betul bahwa di wilayah kita adalah ada bencana yang mengancam. Oke ya. Selamat bergabung ya Dita ya. Boleh. Dan juga ada yang tidak ngontrak, nggak apa-apa. Saya kira boleh aja masuk, silakan. Ya. Ada yang minta izin, saya ingin masuk ikut kuliah, tetapi tidak ngontrak karena kuotanya habis ini dari geografi. Oke, terima kasih Pak Tio dan kepada kalian mahasiswa, anak-anakku, selamat belajar dan menyimak.
Anda harus aktif, ya, tanya atau berdiskusi, mengungkapkan pendapat. Jadi perkuliahan ini bukan hanya satu mungkin ya, satu one way communication gitu ya, satu arah gitu. Kita banyak arah, apalagi kita dalam daring ini ya perlu lebih banyak membaca, lebih banyak berdiskusi. Gitu ya Pak Tio ya. Oke. Siap, mangga Pak. Mangga Pak Tio dilanjutkan. Ya, mangga dilanjutkan. Ya. Saya menyimak di belakang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Pak Junedi selaku pengampu utama mata kuliah Geografi Kebencanaan. Nah, tadi itu ngabsen yang Permata Merdeka ya Pak ya. Di sini sudah masuk, alhamdulillah ada yang dari UPN, Navista, kemudian Irintri, dari UNS ya kalau tidak salah, kemudian tiga lagi itu dari Tadulako, Nur Fadilah, ada Siti, dan satu orang lagi laki-laki. Mungkin rekan-rekan sudah pada mengenalnya karena sudah perkenalan juga di WA Group. Oke. Atas itu Pak. Silakan lanjut Pak. Mohon bangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sekarang alhamdulillah kita sudah mencapai pertemuan ketiga ya. Dan di sini saya sangat berbahagia sebetulnya karena ternyata bukan hanya yang kelas yang sudah mengontrak secara resmi saja yang dapat bergabung di sini, tapi yang tidak ngontrak pun alhamdulillah diizinkan oleh Panedi untuk dapat bergabung di sini juga. Jadi karena keterbatasan kuota yang ngontrak mata kuliah Geografi Kebencanaan, maka tidak semua mahasiswa dapat terakomodir untuk mengontrak mata kuliah ini. Tapi Pak Junedi memberikan izin kepada salah satu rekan-rekan kalian untuk dapat masuk di perkuliahan ini walaupun tidak mengontrak. Ya resikonya tidak ada nilai dan apa ya nantinya gitu, tapi insya Allah ilmu dapat. Ya. Oke. Untuk pertemuan ketiga kali ini kita masuk ke pembahasan kondisi kebencanaan di Indonesia. Setelah pertemuan pertama membahas tentang sistem perkuliahan, kemudian pertemuan kedua membahas terkait dengan hubungan geografi dengan kebencanaan, dan sekarang pertemuan ketiga kita akan membahas terkait kondisi kebencanaan yang ada di Indonesia. Izinkan untuk share screen. Oke, terkait absen tadi saya sudah screenshot di awal ya, dan dapat dilihat di WA Group, dicek saja, siapa tahu ada yang belum masuk. Nanti bisa konfirmasi saja di grup. Sudah nampak ini? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Kita mulai. Jadi pertemuan ketiga kita kali ini adalah kondisi kebencanaan di Indonesia. Ya walaupun kalian saya rasa hampir seluruhnya sudah tahu kenapa kok Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Yang notabene negara lain ada kan yang adem ayem terhadap bencana, jarang terjadi bencana, tapi kok kenapa di kita di Indonesia sangat kaya akan bencana. Nah, kita di sini akan kupas ya terkait hal tersebut. Kira-kira alasannya seperti apa. Oke. Pertama yang akan saya bahas adalah kondisi fisik wilayah Indonesia. Jadi kondisi fisik ini, kalau orang geografi bilang kondisi fisik, berarti yang dibahas adalah kondisi alam. Ya, jadi bukan fisik dalam artian badan atau anggota tubuh manusia, tapi kondisi fisik di sini, kalau orang geografi bilang itu adalah kondisi alam yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini salah satu atau mungkin penyebab paling besar kenapa di Indonesia itu kaya akan bencana. Nah, jika kita lihat yang warna kuning itu adalah pertemuan lempeng-lempeng besar dunia. Nah, di sini ada lempeng Antartika, ada lempeng Nazca, ada lempeng Cocos, lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, dan lain sebagainya. Nah, kenapa lempeng dapat bergerak? Kenapa lempeng dapat bergeser? Kenapa lempeng dapat bertubrukan? Kenapa lempeng dapat saling menjauh?
Nah, itu kan awalnya kalau kita pakai teori ada teori konveksi ya. Teori konveksi itu menyebutkan bahwa lempeng yang ada di bumi itu bergerak karena perputaran magma yang ada di dalamnya atau yang ada di dalam atau di bawah lapisan kerak tersebut. Jadi kalau teori konveksi menyebutkan bahwa magma itu kan panas, oleh karena itu magma akan berputar. Nah, perputaran magma tersebut itu mengakibatkan lempeng yang ada di atas permukaan magma lempeng yang ada atau berada di atas magma itu akan bergerak. Nah, bergeraknya itu ada yang saling menjauh dan ada yang saling mendekat atau disebutnya konvergen dan divergen. Nah, ini mungkin di geologi sudah dibahas ya. Kalau konvergen itu saling mendekat atau bertabrakan, kemudian kalau divergen itu saling menjauh. Nah, di sini akibat dari pertemuan lempeng tersebut banyak akibatnya. Yang pertama adalah gempa bumi misalnya kan, terus memicu tsunami kalau misalnya gempa bumi tersebut di daratan, atau membentuk daratan-daratan yang mempunyai morfologi yang beragam. Ada pegunungan lipatan, ada pegunungan patahan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Oke, ini kondisi fisik di dunia ya, berarti di seluruh dunia. Nah, di sini ini konvergen yang foto yang atasnya ya, yang insert yang atas yang ini. Ada kursor saya kelihatan? Tahu kursor? Kelihatan ya? Kalau yang bawah ini yang divergen atau saling menjauh. Nah, itu di mid oceanic ridge terdapatnya atau di sabuk tengah samudra. Jadi kalau di sabuk tengah samudra itu lempengnya saling menjauh. Beda dengan lempeng yang ada di dekat Indonesia. Itu lempengnya saling bertabrakan. Gitu. Nah, ini spesifiknya yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di foto yang kedua ini. Tanda panah itu menunjukkan arah pergerakan lempengnya. Oke. Kemudian di situ per tanda panah itu ada keterangan jarak pergerakannya per tahun. Jika kita lihat dari bawah aja dari sini, lempeng Samudra Indo-Australia atau lempeng Indo-Australia yang letaknya di bawah Indonesia atau di selatan Indonesia itu bergeraknya ke arah utara, ya, atau cenderung ke timur laut lah, agak ke belah timur dari utara, dan itu pergerakannya itu antara 6,8 cm per tahun sampai 7,5 cm per tahun. Ya, kalau kita lihat jaraknya dengan ukuran satuan senti, ya ini tidak terlalu besar ya kalau kita ukuran manusia normal. Paling setengah jengkal ya, kalau ke tangan kita yang normal tuh kalau 8 cm itu setengah jengkal. Tapi jika periode ini berlangsung terus-menerus selama ribuan tahun, selama jutaan tahun, nantinya banyak energi yang akan terpendam dan menunggu dilepaskan. Nah, itu yang berbahaya. Oke, kemudian kalau lempeng Samudra Pasifik itu bergeraknya ke arah barat ya, atau barat daya lah, agak miring ya. Nah, ini pergerakannya lebih besar lagi, 12 cm per tahun. Nah, dari pergerakan-pergerakan lempeng ini, ketika nanti ada pelepasan energi yang diakibatkan oleh tumbukan lempeng yang ada di sekitar Indonesia, itu akan menyebabkan gempa bumi. Saya secara pribadi justru bersyukur ketika gempa bumi yang dilepaskan itu kecil-kecil. Misal di bawah 5 ya, di bawah 5 skala Richter misalnya. Misalnya 4, 3, terus terjadi setiap tahun, terjadi setiap 6 bulan misalnya. Itu saya bersyukur. Kenapa? Karena energinya itu dilepaskan secara bertahap. Tidak didem ya, atau tidak disimpan. Karena kan kalau manusia saya perumpamakan ketika kemarahan tidak diluapkan, atau kita punya emosi yang tidak tercurhatkan lah istilahnya ya, itu dia akan sewaktu-waktu akan bisa meledak dan sangat besar. Gitu. Beda dengan kita punya emosi kemudian kita curhatkan ke teman kita atau ke pasangan kita yang sudah menikah ya, itu dia akan tenang karena emosinya tersalurkan. Begitupun sama di pergerakan atau tumbukan lempeng ini. Ketika energinya terus dilepaskan secara bertahap dan dengan kekuatan yang kecil walaupun sering, itu saya bersyukur karena tidak akan ada luapan atau ledakan yang lebih besar di kemudian hari. Mudah-mudahan seperti itu ya.
Karena ketika udah lama tidak terjadi gempa misalnya, itu nanti kadang-kadang ada satu kali yang sangat besar. Dan itu terbukti di mana? Di Aceh kemarin gitu kan, tahun 2004. Di Aceh itu kekuatannya sangat luar biasa. Kalau kalian baca, itu kekuatannya mencapai 9,1 skala Richter. Dan itu mungkin salah satu yang terbesar di abad yang lalu ya, yang pernah tercatat di dunia gitu. Sangat-sangat besar sekali. Karena saya rasa selama saya hidup ya, belum pernah melihat atau belum pernah amit-amit kalau mengalami gempa sebesar itu gitu. Jadi seumur saya hidup 30 tahun tidak ada yang sebesar itu. Dan saya rasa 100 tahun ke belakang pun itu yang paling besar gitu. Nah, jadi luapan-luapan energi yang secara kecil itu saya rasa sangat baik ya. Oke, ini pertemuan 3 lempeng besar dunia mengakibatkan yang pertama adalah potensi gempa bumi yang tinggi, kemudian potensi tsunami yang tinggi juga akibat efek domino dari pergerakan lempeng tersebut. Selanjutnya adalah gunung api. Gunung api kan salah satunya disebabkan oleh konvergen ya, saling bertemunya antara 2 lempeng, nantinya menyebabkan banyak gunung api di sekitar pertemuan lempeng tersebut. Terus yang selanjutnya longsor. Saya rasa longsor juga menjadi salah satu bencana yang diakibatkannya karena longsor terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki lereng curam gitu. Oke, siapa? Digeresekan. Saya lanjutkan ya. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah potensi gempa bumi. Oke, nah kalau bicara gempa bumi kita fokusnya selain ke pertemuan lempengnya, kita akan fokus ke ini disebutnya sesar atau patahan yang ada di Indonesia. Jika kita lihat yang garis merah kemudian mempunyai gerigi, kelihatan geriginya, yang geriginya merah juga, merah pekat ya, itu adalah lokasi pertemuan lempengnya. Oke, yang ini di bawah pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Kemudian yang di atasnya di sini pertemuan lempeng Pasifik dengan lempeng Eurasia. Nah, selain itu ada garis yang lain. Garisnya tetap sama warna merah, tapi geriginya itu dia warnanya putih di tengahnya. Nah, itu kalau yang itu disebutnya patahan. Kalau kalian zoom terlihat saya yakin. Itu patahan. Nah, kita lihat di sini ternyata bukan hanya pertemuan lempengnya yang sangat berpengaruh terhadap gempa bumi, tapi patahan juga sangat berpengaruh terhadap gempa bumi. Terutama yang berada di daerah daratan dan dekat dengan pemukiman warga. Nah, di sini kita lihat dari ujung atas Pulau Sumatera sampai ujung selatannya, sampai Lampung, itu patahan semua. Ya. Terus masuk ke Pulau Jawa, ada Sesar Lembang, ada Cimandiri ya, dan lain-lain. Kemudian masuk ke sini daerah Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, Poso. Kemudian di selatannya ada di sesudah Makassar itu Maros ya kalau tidak salah. Kemudian daerah Malukunya pun juga ada, dan Papuanya pun ada. Jadi kalau kita lihat dari peta patahan atau sesar aktif yang ada di Indonesia, itu yang cenderung aman ya. Saya bilang bukan aman secara absolut, tapi yang cenderung aman itu hanya di Kalimantan kalau terkait dengan bencana gempa bumi, karena tidak terdapat ya, baik itu pertemuan lempeng atau sesar aktif di sana. Jadi clear kalau Kalimantan terkait gempa. Kalaupun ada gempa di Kalimantan, itu saya rasa hanya efek kelanjutan saja dari gempa-gempa yang ada di sekitarnya. Mungkin ketika di Palu atau di Sulawesi ada gempa, ya pesisir timur Kalimantan merasakan lah walaupun tidak besar. Gitu. Ada lah, kalau seperti itu saya yakin ada, tapi tidak terlalu merusak. Mudah-mudahan. Terus, nah ini peta indeks resiko bencana gempa bumi yang ada di Indonesia yang dikeluarkan oleh BNPB.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang warna merah itu menunjukkan resikonya tinggi. Oke, kemudian yang warna kuning resikonya rendah, sedang, dan kemudian yang warna hijau itu resikonya rendah. Nah, di sini kita bisa melihat sebaran wilayah di Indonesia yang beresiko terkena bencana gempa bumi itu di mana saja. Ya, dari ujung atas Sumatera yang tadi saya bilang kan, sampai ujung selatannya Jawa, dari barat sampai timur, Bali, Nusa Tenggara, kemudian masuk ke Maluku sebagian utara ya yang paling parah, kemudian masuk ke Sulawesi dulu, baru ke Maluku sebelah selatan dan Papua sebelah utara. Itu daerah yang kerawanannya tinggi terhadap gempa. Gitu. Nah, itu tadi berkolerasinya terhadap pertemuan lempeng lokasinya dan terdapat sesar aktif yang ada di sana. Gitu ya. Oke, terus nah ini saya ambil contoh salah satunya yaitu sesar Lembang yang terdapat di daerah Lembang. Kalau sekarang masuknya administrasi Bandung Barat kabupatennya, itu dia panjangnya 22 kilo dari Cisarua itu ya sebelah utaranya Padalarang ya, sampai ke ujung timur Cimenyan atau kaki Gunung Manglayang sebelah atasnya Jatinangor. Nah, itu berarti sangat lumayan cukup panjang ya. Nah, sesar ini tuh ketika terjadi katanya ya, kata ahli-ahli yang sudah menyebutkan di webinar-webinar kemarin yang sempat diikuti, itu bisa mencapai skala 6 kekuatannya. Skala 6, skala Richter ya, ketika terjadi di daratan, nah itu kita bisa bayangkan efek kejutnya seperti apa. Karena akan sangat berbeda dengan skala 6 yang terjadi dalam laut. Ada bedanya. Gempa Jogja tidak terlalu besar, tapi karena dia terjadi di daratan, efek rusaknya sangat banyak. Begitupun ini, sesar Lembang gitu ya. Amit-amit ketika nanti terjadi, saya rasa korbannya bakalan banyak. Nah, disinilah kita sebagai yang paham terhadap bencana harus banyak mensosialisasikan terkait kesiapsiagaannya seperti apa. Gitu. Nah, ini sesar Lembang. Ini bentuk realnya sesar Lembang itu seperti apa. Kalau yang pernah main ke Lembang dan ke daerah floating market misalnya atau ke Begonia, kebun bunga Begonia, itu terlihat tebing batu ini. Kalau orang Lembang itu nyebutnya Gunung Batu, ya. Jadi ini merupakan salah satu puncak dari patahan Lembang, gitu. Sebelah kirinya ini merupakan Lembang, kota Lembangnya, dan sebelah kanan ke sini itu ke bawahnya adalah kota Bandung. Cukup indah memang, salah satu spot paling indah lah di wilayah Bandung Utara. Karena, nah ini view ke utaranya adalah Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Putri, kemudian di bawahnya ada kota Lembangnya, dan kemudian spot ke selatannya, pandangan ke selatannya itu kota Bandung yang ini gitu. Jadi ketika nanti sesar Lembang yang tadi itu bergerak, nah, dan Bandung itu kan posisinya seperti mangkok ya. Jadi karena dikelilingi oleh gunung-gunung yang di sekitarnya, atau ada istilah yang menyebutkan Bandung dilingkung gunung, maka ketika gempa terjadi di Bandung itu efeknya seperti mangkok yang ada buburnya. Jadi kita ibaratkan kota Bandung itu adalah buburnya dalam sebuah mangkok ya. Jadi ketika gempa mangkoknya itu digoyangkan, dan ketika gempanya berhenti, mangkoknya berhenti, tapi si buburnya tetap bergerak karena sifatnya lebih lunak. Sedimentasinya besar kan di Bandung. Nah, Bandung pun seperti itu. Jadi ketika gempa terjadi di sana, secara intensitas sudah berhenti, kadang-kadang si Bandungnya tuh masih bergoyang gitu. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin kerusakannya akan berkali lipat lebih besar daripada kota-kota yang lain. Gitu. Oke, ini potensi gempa. Ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Satu materi dulu terkait gempa yang ada di Indonesia. Atau sudah paham? Aulia mau nanya gak?
Cukup, Pak. Cukup. Oke, Wulan sampingnya. Cukup juga. Sudah cukup, Pak. Oke, yang lain. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti akan, kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya akan tanya terkait materi yang sudah saya sampaikan. Oke. Yang kedua tsunami. Nah, ini peta indeks ancaman tsunami-nya. Ya walaupun tidak sebanyak yang ancaman gempa bumi yang tadi warna merahnya, tapi di sini bisa terlihat bahwa lokasinya tersebut tidak terlalu jauh berbeda dari yang potensi bencana gempa bumi yang tadi. Karena lokasinya tetap hampir-hampir sama. Kemudian kalau tsunami itu lebih spesifik biasanya di pinggir laut ya. Kalau Bandung sudah tidak mungkin ada tsunami. Kecuali tsunami-nya setinggi 3.000 meter misalnya, baru nyampe ke Bandung ya. Oke, nah ini yang warna merah yang di atas ini itu adalah di Aceh, kemudian Kepulauan Nias yang ada di bawahnya, di Lampung, Bengkulu sebagian, kemudian masuk ke Jawa Barat, di sini Banten ya, pernah terjadi kemarin-kemarin, kemudian Pangandaran, terus Banyuwangi di ujung timur Indonesia, di ujung timur Jawa, masuk ke Lombok, Nusa Tenggara, kemudian di sini ada Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin sebagian mungkin, kemudian di Sulawesinya ada Palu. Nah, di sini mungkin ada Kendari di Sultengnya atau Sulawesi Tenggaranya, masuk ke Maluku, hampir semuanya kalau Maluku merahnya, dan Papua itu sebelah utaranya. Nah, ini merupakan daerah yang memiliki indeks ancaman bencana tsunami yang tinggi. Sekarang Kalimantan ternyata sebelah timurnya tuh masuk ke kategori sedang. Gitu ya. Sorry. Terus ini kita lihat tipikal kota-kota yang ada di Indonesia, itu yang di pinggir laut itu seperti ini. Ini salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan ya kalau tidak salah. Ketika tsunami kemarin ya cukup terdampak hebat, tempat ini hampir rata dengan tanah semuanya. Dan hampir semua kota-kota yang ada di Indonesia itu seperti ini, kalau yang di pinggir laut. Makanya ketika terjadi tsunami, masyarakatnya tidak siap, ya wassalam gitu ya, semuanya bakalan habis. Ini ada yang tahu ini di mana? Pangandaran, Pak. Yakin? Sauki yakin? Pangandaran? Oke, betul ya. Ini Pangandaran. Pangandaran itu kan sebuah tombolo kalau bahasa marinnya. Jadi mungkin dulunya tuh di sini adalah sebuah pulau, kemudian terjadi sedimentasi akibat dari arus laut yang ya intensif gitu ya. Akhirnya membentuklah sebuah daratan yang menghubungkan antara pulau ini dengan pulau utama. Kalau pulau ininya tuh sekarang kita kenal sebagai cagar alam ya, cagar alam. Kemudian ini merupakan hotel-hotel, kemudian rumah-rumah warga yang ada di Pangandaran. Sebelah kanannya itu adalah pantai barat, nah sebelah kirinya itu pantai timur. Jadi ketika tsunami kemarin tahun 2006, itu si air lautnya tuh tembus kiri kanan gitu. Jadi ketika datang gelombang dari barat atau datang dari pantai timur, itu dia di sini tuh saling bertebrukan gitu, saling bertemu kiri kanan, tembus kiri kanan. Akhirnya ya kerusakannya cukup lumayan di daerah sini, di leher tombolonya gitu. Kalau sebelah sini kan lebih padat lah, cenderung lebih tidak terusak parah yang di tengah sini. Tapi yang di leher-leher tombolonya ini akan memiliki kerusakan yang lebih parah dari yang lain. Ini sangat rawan. Ketambah di sana waktu itu belum ada evakuasinya, jalurnya ya, kemudian alarm peringatan dininya pun nggak ada. Dan di kita tuh ya cenderung adanya itu setelah bencana. Setelah korban banyak, baru ada semuanya gitu ya. Itulah kelebihan orang Indonesia itu seperti itu. Oke. Terus ini di daerah mana? Ya, orang Sulawesi. Daerah apa ini? Halo? Palu. Palu ya? Palu.
Mungkin kampus rekan-rekan yang ada di sana tuh mungkin ada ya di salah satunya di sini. Nah ini Palu, betul. Palu itu merupakan salah satu kota muara ya yang ada di Sulawesi. Di sini bisa kita lihat warna airnya sangat eksotis ya, warna coklat, berarti sedimentasinya tinggi dan mencemari laut yang ada di sana. Jadi pantai di Palu itu tidak terlalu jernih, cenderung coklat seperti yang ada di Indramayu dan daerah Pantura yang lain. Beda dengan yang ada di pantai selatan Jawa misalnya yang cenderung jernih dalam artian tidak terlalu banyak polusi dari sedimentasi yang dihasilkan oleh muara sungai. Gitu. Palu. Nah, ini pernah diterjang tsunami juga ya pada waktu tahun 2000 berapa saya lupa, 2018 kalau tidak salah. Ini pernah diterjang tsunami juga dan kerusakannya lumayan banyak, lumayan merusak ya, walaupun tidak semerusak ketika di Aceh. Ya, kalau dengan Pangandaran mah sebanding lah dengan tsunami kejadian Pangandaran. Oke, itu bencana tsunami potensinya di kita cukup besar dan pernah terjadi pula dengan kerugian yang sangat besar. Terus yang ketiga ada potensi bencana gunung api. Nah di sini, ini kenapa di Indonesia itu disebutnya Ring of Fire atau cincin api. Kenapa? Karena hampir seluruh wilayah Indonesia itu mempunyai gunung api yang masih aktif ya tentunya. Di sini ini data dari USGS dari Amerika. Jadi kalau di kita mah kayak badan bukan BMKG ya. Kalau ke masalah gunung api itu badan vulkanologinya lah kalau di kita mah. Kalau di sana USGS, nah di sini petanya dari mulai atas Sumatera ini hampir sama juga dengan gempa bumi dan tsunami tadi wilayahnya ya. Di wilayah Sumatera itu hampir sepanjangnya disebutnya sebagai Bukit Barisan ya. Dari Sinabung, kemudian Kerinci, Dempo dan lain-lain, kemudian masuk ke Krakatau di Selat Sunda. Jawa Barat banyak, Gunung Salak, Gede, Papandayan, Galunggung, Ciremai. Masuk Jawa Tengah ada Gunung Slamet yang paling tingginya. Jawa Timurnya ada Semeru, ya kan? Terus Bali, Gunung Batur, Gunung Agung, dan Nusa Tenggara ada Gunung Rinjani dan Gunung Tambora tentunya yang terkenal. Masuk ke Sulawesi, di situ ada gunung Gunung Tongkoko katanya, terus Lokon Empung, Gunung Soputan. Nah ini di Sulawesi Utara kebanyakannya. Jadi di Sulawesi Tengah, kemudian Selatan dan Tenggara itu cenderung tidak ada. Yang ada hanya gunung biasa, bukan gunung api. Terus masuk ke Maluku ada Gamalama yang terkenal ya kan, dan Kepulauan Seram di sini. Papua itu tidak punya gunung api. Di Papua itu adanya Gunung Lipatan. Yang sekarang terkenal dengan puncak tertinggi di Indonesia, Kartens Piramid, itu bukan gunung api, tapi gunung lipatan. Ya, jadi hampir setipe dengan ya mungkin Gunung Everest lah. Itu kan juga gunung lipatan, hasil dari pertemuan lempeng samudra dan benua. Gitu. Makanya dia semakin tinggi juga. Nah di sini ini salah satu contoh gunungnya. Saya menampilkan gunung yang di Sumatera tuh, Sinabung. Sinabung kan akhir-akhir ini terus meletus. Jadi kalau gunung api itu dia punya periodisasi ledakan. Kalau Merapi di Jawa Tengah itu dia periodisasinya setiap 1 tahun sekali. Makanya ketika meletus masyarakat sudah terbiasa dan tidak terlalu besar. Tapi ketika yang periode letusannya panjang, semisal contoh Krakatau ya kan, Tambora, kemudian Galunggung mungkin termasuk panjang 40 tahunan. Itu sekalinya meletus ya lumayan. Kita terutama yang bertempat tinggal di sekitar gunung api tersebut ya resikonya hilang segala-galanya sampai nyawa-nyawanya hilang gitu ya. Kalau tidak memiliki kesiapsiagaan yang tinggi terhadap bencana tersebut. Nah, kalau ini gunung yang tadi di Sumatera saya lupa barusan itu gunung apa? Sinabung, Pak. Sinabung, oke. Gunung Sinabung ini sekalinya meletus dia tipikalnya itu terus menerus.
Jadi kadang-kadang sekarang sudah sampai beberapa tahun letusannya tetap ada, ya walaupun intensitasnya tidak terlalu besar, gitu ya. Terus yang ini Gunung Semeru kemarin terakhir meletus ya. Terus ada Gunung Batok, Gunung Kawah Bromo. Jadi kalau di Taman Nasionalnya disebutnya TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi di sana ada kompleks gunung api ya, yang memiliki letusan yang saya rasa tidak sekuat Krakatau lah, masih middle ya. Kalau Semeru kemarin juga hanya material-material yang tidak terlalu banyak yang keluarnya dan tidak terlalu merugikan terhadap masyarakat. Terus contoh yang lain, gunung apa nih? Ada yang tahu? Pernah lihat gunung ini? Atau pernah naik ke sana? Ayo. Belum, Pak. Hah? Galunggung. Yakin? Itu mah yang di Banyuwangi bukan, Pak? Banyuwangi Raung, bukan. Apa nih? Rinjani, Pak. Rinjani, betul. Ini TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani ya. Jadi lokasinya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, yang di tengah ini disebutnya Gunung Anak Jari kalau nggak salah. Jadi ya karena gunung utamanya sudah meletus, akhirnya dia tumbuhlah kalau di Krakatau itu anak Krakataunya. Itu yang di tengah ini. Dulu cikal bakal Gunung Rinjani ini adalah Gunung Samalas disebutnya. Jadi sebelum ada Gunung Rinjani, Gunung Samalas dulu yang ada. Setelah Gunung Samalas meletus, hebat, nah kemudian tumbuhlah Gunung Rinjani. Setelah Gunung Rinjani meletus juga, tumbuhlah sekarang Gunung Anak Jarinya yang tengah ini yang kecil. Terus aja seperti itu. Nanti kita lihat di rekam jejak bencana yang ada di Indonesia ya, terkait kekuatan ledakannya seperti apa. Terus yang ini salah satu saya ambil contoh dari Kepulauan Maluku, itu adalah Gunung Gamalama di Ternate kalau tidak salah. Nah ini juga sempat viral ya beberapa tahun ke belakang karena erupsi gitu. Jadi ya kita lihat di sini pemukiman masyarakatnya di kaki gunung semua. Karena di situ merupakan sebuah pulau vulkanik gitu ya yang terbentuk karena ada gunung api. Ya alhasil ketika gunung ini meletus, ya yang beresiko terkena dampaknya ya masyarakat yang tinggal di sana di bawahnya ini. Gitu. Itu salah satu contoh-contoh gunung api di kita yang berpotensi bencana. Ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah potensi bencana tanah longsor. Nah, ini juga kan merupakan efek yang selanjutnya. Karena di kita kaya akan gunung, otomatis morfologinya pun akan beragam. Akan banyak ditemukan perbukitan-perbukitan dengan lereng yang curam di sana. Nah, ketika lereng yang curam itu banyak, otomatis potensi longsornya pun akan tinggi. Terlebih-lebih ketika vegetasi yang ada di sana dipotong gitu ya atau digunduli gitu. Nah, itu akan melipat gandakan resikonya. Jika kita lihat data yang saya ambil dari CNN, ini bahaya mengintai 274 kabupaten di Indonesia ya terkait longsor ya tentunya. Jadi di sini sebarannya itu banyak di wilayah sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, kemudian Jawa bagian tengah dan selatan, ya kan? Karena Jawa bagian utara atau pantai utara Jawa itu cenderung morfologinya datar. Tapi bagian tengah dan selatan itu cenderung bergelombang dan bergunung. Terus ada Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi hampir seluruhnya. Ya terkecuali mungkin saya bilang sekali lagi Kalimantan itu yang tidak terlalu banyak potensi longsornya. Sangat-sangat ya cenderung aman lah. Oke, kita lihat di sini yang warna merah itu dia tinggi resikonya, kemudian yang warna kuning itu sedang. Nah, itu ya. Kemudian yang warna putih itu penduduk terpaparnya itu sedang, kemudian yang warna biru itu tinggi. Oke. Beda ya, kita bandingkan aja gini, ketika longsornya terjadi di Jawa yang padat penduduk, kemudian di bawahnya itu ada banyak pemukiman, otomatis yang terdampak pun banyak dan korban jiwa pun beresiko banyak.
Tapi ketika longsornya terjadi di Papua misalnya ya, yang jarang penduduknya, walaupun skalanya longsornya lebih besar, nah, itu tidak akan disebut sebuah bencana apabila tidak berdampak apapun terhadap manusia ataupun lingkungan yang ada di sana. Ingat ya, ke pertemuan yang kedua kemarin, kita harus bisa membedakan antara yang disebut bencana atau bukan bencana, walaupun kejadiannya sama. Oke. Terus ini salah satu tempat di mana nih? Ada orang Sumatera? Halo? Kelok 8 Pak, Kelok 9. di Polpa 9 Pak. Iya. Kelok 9, betul. Di mana? Di Payakumbuh ya. Di Payakumbuh, Sumatera Barat. Oke. Ini daerah yang saya rasa cukup tinggi potensi longsornya. Oleh karena itu, di dinding-dinding tebingnya itu memakai, kalau saya sebut, mitigasi secara struktural, yaitu dengan cara di semen ya. Jadi dindingnya itu diratakan dulu, kemudian di semen agar potensi jatuhan dari batuan dan tanah yang ada di sana dapat teredam oleh semen tersebut. Nah ini ya, kalau saya lihat mungkin orang dari kalian pun pernah berpikir seperti ini. Kenapa kok bentuknya seperti ini gitu? Tidak simpel aja langsung nyebrang ke sana, ngabisin duit gitu ya. Kenapa harus dikelok-kelok seperti ini? Jadi jauh juga kan tentunya. Nah, tapi kan tidak seperti itu juga pemikirannya. Dibuat seperti ini tuh mungkin melihat elevasi. Ketika langsung disambungkan ke sana, elevasinya terlalu tinggi gitu kan, beresiko untuk menghasilkan tanjakan ataupun turunan yang terlalu curam. Akhirnya dikelokkan seperti ini tuh untuk memperkecil elevasi tujuannya. Jadi bukan gaya-gayaan ngabisin anggaran ya. Karena kalau orang awam biasanya melihat jembatan Kelok 9 ini, wah ini percuma, Cina, kenapa gak efektif gitu kan? Kenapa gak langsung diseberangin aja ke sono, ke ujung? Nah, bukan seperti itu ya, tidak segampang itu Ferguson gitu kan. Jadi harus diperhitungkan juga, mereka pun secara teknik mungkin sangat matang menghitung hal ini. Jadi intinya pertama dibuat biar elevasinya rendah, karena biar tidak terasa lah tanjakannya, jadi biar mobil-mobil besar tuh bisa masuk. Yang kedua itu nilai estetikanya dapat gitu, jadi menjadi ikonik wisata juga di daerah Payakumbuh. Mungkin itu keuntungan yang lain gitu. Ya tentunya resiko longsornya tetap tinggi ya. Terus, nah ini daerah mana nih orang Sunda? Majalengka Pak. Majalengka, oke. Panyaboyan ya. Di situ kalau kalian mau mendaki ke Ciremai sebelum pos Apuy, naik dari daerah Maja ya ke atas, itu kalian akan menemukan daerah ini. Ini daerah Panyaboyan. Dan itu yang warna hijaunya tuh kalau di luar negeri mah kan apa sih disebutnya teh? Tumbuhan teh, tapi kalau di kita mah itu bawang daun ya. Tapi ketika banyak bagus juga kelihatannya. Tapi ya saya rasa bentuk seperti ini tuh dengan lereng securam ini lebih bagus lagi, lebih efektif lagi itu dibiarkan menjadi hutan biasa saja. Karena kalau bawang kan akarnya tidak sekuat akar beringin tentunya kan dalam menahan longsoran-longsoran tanah gitu. Jadi ini tuh salah satu contoh resiko bencana longsor yang ada di kita. Terus ini daerah mana nih? Bukit Teletabis. Oke, ini daerah. Ayo, ada yang mau menebak? Cicalengka Pak. Cicalengka. Oke, Bandung Timur bukan. Ini daerah Sembalun namanya. Sembalun itu kaki Gunung Rinjani. Kalau kalian mau naik ke Rinjani itu melewati Sembalun. Kalau pakai jalur Sembalun. Tapi kalau pakai jalur Senaru, Lombok Timur, kalian bukan lewat sini nantinya. Gitu. Ini adalah kaki Gunung Rinjani. Ini puncak Rinjaninya di atas kanan. Nah ini di bawahnya itu pemukiman warga di Sembalun. Nah ini bukit-bukit Teletabisnya. Jadi kan karena iklim di Indonesia bagian tengah mengarah ke timur itu cenderung awe ya, jadi tropis dan cenderung kering gitu ya.
Kalau dari ukuran Smith Ferguson, makanya di sini sabananya terbentuk gitu. Jadi padang-padang rumputnya ada dan indah. Kalau prawedding kalian niat-niatlah ke sana. Jadi daerahnya mirip-mirip di luar negeri gitu. Kalau kalian pengen lihat detailnya lokasi ini, kalian nonton film Leher Angsa. Yang pemerannya itu kalau tidak salah Joshua ya. Itu ada daerah ini, lokasinya di sini settingnya. Indah dan potensi longsornya tinggi gitu. Jadi memang cukup beresiko juga karena lerengnya curam gitu. Terus, nah ini orang Sulawesi pasti tahu. Daerah mana? Ayo. Siapa di sini orang Sulawesi? Siti, Farudin, Nurfadilah. Ada yang tahu daerah mana ini? Halo? Wah, hilang. Selain orang Sulawesi, ada yang tahu daerah mana nih? Ayo tebak-tebakan berhadiah. Ya tahu ya? Oke. Saya padahal ingin dijawab sama orang Sulawesi pengennya. Tapi gak apa-apa lah. Ini disebutnya adalah Gunung Nona. Gunung Nona itu kalau tidak salah lokasinya di Enrekang. Kalau kalian mau main ke Toraja dari Makassar ya. Ini ada orang Sulawesinya nih. Tahu Gunung Nona? Di Sulawesi Selatan itu, Pak. Oh, maksudnya Sulawesi Selatan. Oke, provinsinya ya. Kabupatennya apa? Iya. Kabupatennya? Enrekang. Enrekang bukan? Ya, kalau Enrekang itu kan berarti dari Makassar kita ke Maros, setelah Maros itu Parepare, setelah Parepare baru Enrekang. Setelah Enrekang baru Toraja, setelah Toraja baru Toraja Utara gitu. Jadi ketika kalian mau main ke Toraja itu pasti lewat sini. Dan di sini tuh kopinya enak sambil melihat gunung ini. Ini kenapa disebut Gunung Nona? Itu karena konon katanya gitu ya, bentuknya itu mirip dengan tanda kutip perempuan. Gitu. Ya mungkin kalian nanti bisa searching lah. Saya tidak akan menyebutkan terlalu gamblang di sini. Silahkan saja. Gitu ya. Ini pun sama, rawan longsor karena cenderung tidak memiliki vegetasi yang cukup kuat di tengah lereng yang cukup terjal gitu. Oke. Itu daerah-daerah yang saya rasa menjadi representasi lah. Daerah yang memiliki potensi longsor yang cukup tinggi. Terlepas masih banyak daerah yang lain di Indonesia gitu. Oke, sampai situ ada yang tanyakan dulu sebelum kita masuk ke kondisi masyarakat. Silakan. Sambil saya ngarenghap, tahu ngarenghap bahasa Sunda ngarenghap ya ngarenghap, tapi bahasa Indonesianya itu bernapas ya. Jadi saya mau bernapas dulu sebentar. Silakan ada yang tanyakan? Cukup, lanjutkan. Oh iya Pak, kalau boleh izin tanya yang tadi yang tentang tsunami itu kok di bagian baratnya itu kok nggak ada kayak masih nggak ada merah gitu? Apakah ada karakteristik tsunami yang mempengaruhi tsunami gitu Pak di Kalimantan? Di Kalimantan. bagian barat. Iya. Kalimantan sebelah barat ya. Kenapa? Iya. Warnanya? Yang di bagian mana tuh? Di bagian ini. iya. Iya. Kalimantan Kenapa yang malah sebelah di sebelah timur aja? Oke, saya sudah menangkap Ivan. Jadi maksud Anda tuh kenapa Kalimantan tuh sebelah timur saja yang beresiko terkena bencana tsunami ya? Ada yang merah dan ada yang kuning. Tapi kenapa yang sebelah barat tidak? Nah, justru kenapa wilayah timur? Karena wilayah timur di sana itu berpapasan atau berhadapan langsung dengan sesar-sesar aktif yang ada di Sulawesi gitu. Seperti yang kemarin terjadi tsunami di Palu. Palu kan posisinya di Sulawesi Tengah ya, di daerah sini nih. Di lekukan leher Sulawesi ya kalau kalian bisa lihat.
Di sini tuh Palu yang warna merah. Di sini ketika di sini terjadi tsunami, sesar aktif di sini aktif, itu dia selain ke daerah Palunya, dia pun akan berimbas ke seberangnya ke sini, yaitu ke pesisir Kalimantan sebelah timur gitu ya. Makanya di situ warnanya itu masuknya kuning. Kenapa di barat cenderung hijau semua? Karena kalau di barat ini, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, itu dia tidak berhadapan dengan wilayah lain yang memiliki potensi tsunami gitu. Karena kan dia berhadapannya ini dengan Bangka Belitung, ya kan? Kemudian Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung sebelah utara. Ini cenderung wilayah yang aman dari tsunami. Karena tidak ada lempeng di sana yang bertemu. Kemudian tidak ada sesar aktif juga di pesisir atas atau di pesisir utara Sumatera gitu. Makanya karakteristik potensi tsunami-nya berbeda antara yang di Kalimantan Barat, sebelah barat lah ya, mencakup wilayah Kalimantan Tengah juga, dan yang ada di wilayah Kalimantan sebelah timur. Gitu, Irfan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, cukup ya. Ada lagi? Tentang kondisi fisik yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan bencana gitu ya. Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan terlebih dulu saja. Oke, yang pertama kita akan bahas kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertamanya adalah kepadatan penduduknya. Nah, ini salah satu peta kepadatan penduduk yang saya rasa paling up to date. Karena pas saya cari, itu tahun 2021 itu belum ada ya. Ini yang paling up to date-nya 2018. Dan itu pun kepadatannya sampai 250 orang per kilometer saja. Padahal di Jakarta itu bisa di atas 1000 orang per kilometer kepadatan. Sangat-sangat padat ya. Nah, di sini kita lihat Jawa, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara sebagian itu warnanya dia biru dongker ya. Dan berarti itu dia kepadatannya di atas 250 orang per kilometer persegi. Bandingkan dengan wilayah lain, contohnya Sumatera, ya, Sumatera itu warna pink itu 35 sampai 79 orang per kilometer. Pink pekat ya. Kalau pink muda itu dia lebih jarang lagi di bawah 35 orang. Kalau warna oranye itu antara 80 sampai 250 orang. Nah, jika dilihat dari pemerataan ini saja, dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu menumpuknya masyarakat itu berada di daerah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara lah sebagian ya. Dan ya bencananya pun kan terjadi di daerah sana-sana juga. Otomatis ya itu bertemu gitu, faktor alamnya ada, kemudian masyarakatnya pun banyak di sana, otomatis potensi bencananya akan semakin tinggi indeks resikonya. Kita lihat Papua kosong. Saya rasa masih banyak tanah kosong di sana ya yang tidak berpenghuni. Oleh karena itu pemerintah kita kan mencoba sejak lama juga menggalakkan program transmigrasi biar penduduk di Indonesia itu merata lah intinya. Banyak yang dipindah-pindahkan dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Jogja ya kan, untuk ke daerah lain di luar Jawa. Nah, pernah saya dulu ke daerah Lampung banyak daerah transmigran gitu. Dan mereka pun banyak yang sukses karena memang diberikan luas tanah yang cukup banyak, kemudian modal usaha yang cukup besar lah buat hidup di sana. Jadi kalau bisa mengelolanya saya yakin sukses. Terus banyak juga orang Sunda yang transmigrasi ke daerah Sulawesi Tenggara ya, sekitar Kendari sana. Dan banyak yang sukses, banyak yang nggak sukses ya balik lagi ke Jawa ya rata-rata. Jadi memang dinamikanya seperti itu. Kemerataan di kita memang sulit untuk dicapai karena memang akses dan segala macam fasilitas itu menumpuknya di Jawa gitu. Jadi susah. Jadi harus pemerataan fasilitas dulu dan segala macamnya baru saya yakin masyarakat dapat merata di kita. Oke. Terus keberagaman suku bangsanya. Nah, di sini kita lihat sebaran suku bangsa yang ada di Indonesia berdasarkan warna ya. Di sini kita lihat
suku bangsa Jawa itu dia warnanya merah dan sangat dominan, saya rasa di Jawa pun lokasinya tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu melancong juga kan, nih panahnya banyak nih kalau Jawa. Dia panahnya ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Papua, ada yang ke Sumatera, ya kan? Ada yang ke Sulawesi dan ada yang ke tempat yang lain. Jadi memang mental Jawa itu mental perantau sebetulnya. Tapi tetap aja banyak di Jawa orang Jawanya gitu, tetap aja padat. Walaupun mereka banyak yang ngerantau. Sunda. Nah kalau kita lihat yang Sunda, ya kita ya di Jawa Barat tentunya itu warnanya pink dan rata-rata bukan mental perantau kalau orang Sunda. Di sini bisa kita lihat sebaran suku bangsa Sunda itu di Indonesia hanya di Jawa Barat saja. Ya kan? Kita bandingkan dengan yang Jawa yang tadi itu panahnya sangat banyak ke daerah-daerah yang lain. Bahkan hampir setiap daerah di pulau-pulau di Indonesia itu ada orang Jawa. Tapi kalau orang Sunda, Jawa Barat ya, itu terkenalnya jago kandang emang ya. Jadi mereka tidak berani banyak merantau. Suka ingat rumah katanya, makanya ingin balik terus ke rumahnya. Gak tahu tuh apa faktornya, yang jelas memang faktanya seperti itu. Beda dengan orang Jawa, beda dengan orang Batak, ya kan? Beda dengan orang Sulawesi, mungkin Kalimantan yang memang berani merantau keluar. Tapi kalau orang Sunda biasanya dia nyaman di daerahnya sendiri. Seperti itulah. Nah ini sebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Nanti kita lihat karakteristik suku bangsa ini apakah berpengaruh terhadap penanggulangan bencana atau enggak. Nanti kita lihat hubungannya dengan kearifan lokal lah masyarakat terhadap bencana. Oke. Nah, terus kita bandingkan juga antara budaya desa dan budaya kota. Kalau budaya desa kan ya bersahaja lah kalau bahasa kitanya ya. Jadi setiap pagi berangkat ke sawah atau bertani atau beternak ya kan. Kemudian gotong royongnya tinggi serta rasa kemanusiaannya tinggi, tolong menolong segala macam. Nah ini pun foto orang mana, ada yang tahu? Ini orang mana nih, orang desa mana? Khas ya, tidak ada daerah lain yang pakai pakaian seperti ini. Baduy, Pak. Baduy, oke, Anissa ya, betul. Baduy. Nah di sini saya ingin banyaklah nanti yang membahas terkait Baduy, terkait dengan kearifan lokalnya dalam menghadapi bencana juga. Nah di sini orang Baduy, di sini bisa dibedakan orang Baduy dalam yang mana, orang Baduy luar yang mana. Baduy luar tuh ya orang yang memang sudah menerima budaya luar, berarti dia sudah tidak tertutup lagi orang Baduy. Ya walaupun ikatan-ikatan keadatannya dengan Baduy dalam itu masih kuat. Kalau Baduy dalam itu masih konservatif, jadi cenderung untuk memberir diri atau membatasi diri dari modernisasi. Di sini dalam foto ini harus bisa membedakan Baduy luar itu yang memakai pakaian hitam dengan ikat kepala warna biru, itu Baduy luar. Nah kalau orang Baduy dalam itu dia pantrangan untuk memakai warna yang lain selain hitam dan putih. Makanya orang Baduy dalam di sini terlihat orang yang memakai baju putih, ikat putih dan ya celana, ya bukan celana ya, itu apalah, atau rok atau apapun lah yang warnanya hitam, itu Baduy dalam. Gitu. Jadi orang-orang itu sangat karismatik dalam artian budayanya itu kadang-kadang ada yang menyangkut tentang bencana juga. Nanti kita lihat apa contoh-contohnya. Nah ini kalau ini budaya kota. Nah kalau kalian sebagai orang yang kerja di Jakarta, kemudian budgetingnya tidak cukup untuk membeli rumah di Jakarta, di Menteng, di mana yang harganya M-an gitu kan, rata-rata itu dia rumahnya itu atau tempat tinggalnya itu di luar Jakarta. Misalnya di Bekasi ataupun di Bogor, Tangerang. Setiap pagi itu seperti ini rutinitasnya. Nunggu kereta. Komuter ya, disebutnya komuter lain. Jadi melayani pekerja-pekerja yang memang berangkat pagi kemudian pulang sore atau malam masuk keluar Jakarta. Beda, sangat berbeda dengan budaya yang ada di desa. Mereka padat seperti ini, tapi saya yakin di pinggir mereka pun satu orang nggak ada yang mereka kenal. Ya kan?
Beda dengan orang yang di desa, mereka berkumpul, saya yakin satu perkumpulan itu mereka kenal semua. Ya kan? Sama-sama berkumpul, tapi karena budayanya beda, saya rasa akan sangat berbeda nanti dampaknya. Oke, ini budaya kota, kemudian ini juga sama, budaya kota. Ini ngapain sih? Ada yang tahu? Masyarakat lagi ngapain? Car Free Day. Di mana nih? Car Free Day. Ada yang tahu wilayah apa ini? Itu Car Free Day di wilayah Dago. Depan SMA 1 Dago ya. Bandung. Jadi budaya kota tuh ya sekarang ya seperti ini. Hari Sabtu Minggu ataupun hari Minggunya saja. Pagi-pagi itu saya rasa niatnya bukan olahraga lah. Saya tahu gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang keluar hari Minggu pagi-pagi itu bukan olahraga. Cimata, ya kan? Banyakannya seperti itu saya yakin. Tasik pun kan ada Car Free Day gitu kan, tapi niatnya saya rasa ya cuci mata lah, bukan olahraga. Keringatnya tidak keluar banyak, yang jelas jinah matanya yang banyak gitu. Oke, ini budaya kota, Jadi ya beda, sangat-sangat berbeda dengan budaya-budaya yang ada di kota. Nanti kita lihat perbedaan tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kondisi penanggulangan bencana yang ada di wilayah tersebut. Oke. Nah, sampai situ ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Sambil ngarenghap seperti biasa. Berarti sudah 2 materi yang tersampaikan. Yang pertama kondisi fisik, yang kedua kondisi masyarakat. Gitu. Ayo, sebelum dilanjutkan. Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, mengenai tanah longsor. Kan itu pernah terjadi longsor ya pada tahun 2019. Nah, kemudian di tanah longsor itu ada lahan-lahan sawahan. Nah, lahan pesawahan itu di garis polisi. Padahal dari lahan pesawahan ke tanah longsor itu berjauh gitu, Pak. Nah, menurut Bapak berapa meter, Pak, kita bisa menggunakan lahan persawahan yang berdekatan dengan tanah longsor ataupun pemukiman? Terima kasih, Pak. Oke. Itu kasusnya di mana, Neng? Di Cisayong, Cigale, Desa Cisayong ya. Tanah. Oke. Ini daerah Tasik Utara, kabupaten ya. Lereng Galunggung kalau tidak salah. Gini ya. Kalau kita berpaku ke teori, sebetulnya daerah yang memiliki kemiringan yang cukup tinggi lerengnya, itu dia tidak recommended untuk dipakai pertanian lahan basah. Oke, jadi lahan yang memiliki kemiringan yang tinggi, curam lah istilahnya ya, itu dia tidak recommended untuk dijadikan lahan pertanian lahan basah. Ya di situ termasuk sawah tentunya ya. Kenapa? Karena pada dasarnya sawah itu kan memerlukan cukup banyak air. Air itu dia akan menambah massa atau berat ya kan elemen yang ada di lereng tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ditambah beban, lereng yang sudah miring tersebut dia bisa longsor dengan seketika gitu. Kebayang nggak? Jadi ada lahan yang miring, kemudian kita bebani gitu dengan banyak air, dalam hal ini sawah yang membutuhkan banyak air, ya otomatis itu resikonya akan berkali lipat daripada kita manfaatkan untuk pertanian lahan kering misalnya, gitu Neng. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa ada garis polisi di sawah yang jaraknya cukup jauh dengan lokasi longsor? Yaitu wallahu alam. Bukan saya yang memasang garisnya ya. Jadi saya tidak tahu perhitungannya di sana seperti apa. Tapi saya yakin ya, polisi ataupun orang terkait di sana yang memasang garis tersebut itu mereka punya perhitungan yang jelas. Kenapa kok dipasangnya di sini? Bisa jadi mereka pikirannya itu atau logikanya itu menutup aksesnya. Jadi misalnya di sawah itu tuh ada akses untuk menuju ke
si tempat longsor itu. Makanya ditutupnya di sawah itu, bukan di dekat longsornya banget gitu. Kan kalau kita menutup jalan biasanya ya kalau di kota, itu yang ditutup itu dekat perempatan biasanya. Bukan di dekat lokasi hajatnya. Pernah ngalamin nggak? Ada di kota misalnya, terus ada yang hajatan, yang memakan seluruh badan jalan. Biasanya kan ditutup tuh si jalan tuh. Tapi ditutupnya bukan dekat panggung hajat gitu. Tapi ditutupnya tuh di dekat perempatan yang mengarah ke sana. Kenapa? Karena nanti kan takutnya ada yang keburu masuk ke sana, terus nanti repot putar balik segala macam. Akhirnya ditutupnya di perempatan aja gitu, biar nggak ada orang yang masuk ke sana udah. Jadi mungkin ke arah sana logikanya ya, Neng ya. Dan kalau kita atau saya rasa idealnya ditutupnya sebagaimana jaraknya dari lokasi longsor, itu mungkin nanti ada perhitungan khusus terkait hal itu ya kalau dalam urusan teknik. Tapi secara kasat mata atau secara mudah biasanya bikinlah batas garis yang kita bisa memprediksi sendiri itu tidak akan terkena dampak longsor, terutama jika akan ada longsor susulan. Bisa kehitung lah, bisa terlihat juga sama mata telanjang kok. Oh berarti daerah sini masih aman nih, tidak akan terkena dampak. Dilihat sekilas pun bakal terlihat. Gitu, hitungannya seperti itu aja. Terlepas nanti ada hitungan yang lebih pasti. Gitu. Itu Neng. Oke? Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Sekarang kita masuk ke hubungan kondisi fisik dan masyarakat terhadap kebencanaan di Indonesia. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama, pemukiman di wilayah rawan bencana. Nah, ini hobi orang Indonesia itu seperti ini. Lebih memilih view yang bagus, tapi tidak memperhitungkan bencana apa yang mengintai di sana. Biasanya gitu ya. Villa-villa itu berdiri di lereng-lereng yang curam. Kemudian tempat-tempat wisata, hotel, dan segala macam banyak juga di daerah yang potensi longsornya tinggi misalnya. Atau di daerah di pinggir laut yang potensi tsunami-nya tinggi juga. Kita lihat contohnya apa aja. Ini Pangandaran juga ya. Fotonya hampir mirip yang tadi, tapi ini betul Pangandaran. Pangandaran potensi tsunami-nya tinggi. Dan mitigasi struktural terhadap tsunami-nya pun belum dibangun secara baik. Seperti di Jepang misalnya ada tanggul-tanggul yang siap berdiri ketika tsunami akan datang secara otomatis. Di Pangandaran kan belum. Tapi masyarakatnya berani untuk mendirikan rumah di pinggir-pinggir laut. Ya kan? Jadi lebih memilih aspek keuntungan dengan view yang bagus tanpa memperhatikan potensi resiko bencananya seperti apa. Ini di Indonesia karakternya seperti ini. Terus yang kedua, nah ini di lereng Sinabung. Sinabung ya, sisi Sumatera Utara. Banyak pemukiman yang didirikan di daerah aliran lava atau di daerah aliran, mungkin kalau sekarang sudah tidak terkenal ya lava dingin seperti apa, bukan lava dingin. Saya lupa istilahnya sekarang memakai apa. Tapi banyak di sana pemukiman yang didirikan di daerah-daerah tersebut. Alhasil apa? Alhasil setelah letusan Sinabung beberapa bulan yang lalu gitu kan, itu banyak perkampungan yang terdampak seperti ini gitu. Hilang dan terbakar intinya gitu karena panas. Ini pun harus diperhatikan. Ya harusnya mungkin pemerintah bisa menjonasi daerah mana yang memang aman, daerah mana yang rekomendasi untuk pemukiman, daerah mana yang memang harus dikosongkan terkait dengan zonasi bencananya. Terus, nah ini yang terkenal akhir-akhir ini di Instagram saya lihat. Ada yang menyebutnya Nepal Panjava, ya kan, di daerah Jawa Tengah. Di mana nih? Yang tahu? Di Magelang, Pak. Betul, Magelang ya. Ini dari UPN nih. Iya, Pak. Tahu ya, pernah ke sana? Belum pernah, Oh, Pak. belum. Main lah, kan dekat di sana ya. Ini di kaki Gunung Sumbing, betul ya, di Magelang. Itu ada memang pemukiman yang ya cenderung memaksakan diri lah kalau saya lihat. Dalam artian, kok mboknya kayak gak ada lagi tempat yang datar gitu buat rumah. Kenapa kok harus di tempat yang miring gitu? Gitu kan kalau orang-orang awam lihatnya gitu. Tapi kan
Ya, kita tidak tahu alasan sebetulnya apa. Kenapa bisa mereka membuat rumah di tempat yang seperti ini. Ya walaupun secara estetika ini memang kelihatannya bagus, unik, tapi ya tidak mengurangi resiko bencananya, malah mempertinggi resiko bencananya gitu. Ya. Terus ini di Jakarta, kalian sudah lihat sering lah di berita-berita di daerah Ciliwung, di bantaran sungai, itu banyak pemukiman yang justru memakan badan sungainya sendiri. Jadi kan secara teori badan sungai itu melebar seiring dengan banyaknya erosi dan sedimentasi segala macam lah. Tapi kalau di Jakarta kebalikannya, semakin lama sungai semakin hilang, dimakan oleh pemukiman, ya karena tidak punya tanah. Nah, hal inilah, situlah terjadi potensi bencana tinggi terhadap banjir biasanya. Jadi ketika banjir datang, ya rumah-rumah seperti ini bakalan hilang, kesapu semuanya gitu. Karena secara struktur juga itu banyak yang asal-asalan dibuatnya. Asal berdiri, pakai papan, pakai kayu, pakai bambu. Banjir dikit aja gede datang, udah hilang, wassalam semuanya gitu ya. Ini jangan sampai terjadi di kalian. Jadi usahakan membuat perumahan atau pemukiman itu tempat tinggal di daerah yang aman dari bencana, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, pengetahuan bencana masyarakat. Nah ini kita akan membahas pengetahuan bencana, karena kan percuma kita diam di tempat yang rawan bencana tapi tidak tahu bencananya apa, kan percuma juga. Yang jadi masalah yang pertama adalah masyarakat minim informasi bencana di daerahnya. Saya tanya orang Tasik dulu, tahu nggak di daerah kamu resiko bencana yang ada di sana apa? Siapa ya? Saya akan nembak aja lah di sini. Jadi hadir, jadi Ada Pak, daerah mana jadi rumahnya? di Kuningan. Oh Kuningan, bukan orang Tasik ya. Gak apa-apa lah. Kuningan kira-kira kamu daerah tempat tinggal kamu punya resiko bencana apa? Paling di Kuningan mah lebih ke Gunung Meletusnya, Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Udah Ya, tahu aliran lavanya ke arah mana kalau meletus? ke mana ya? Ke selatan kayaknya. Ke selatan. Kalau ke selatan Kuningan kenapa enggak? Kotanya mah kena juga, kotanya kena. Iya kan berarti kan pengetahuan tentang bencananya pun tidak terlalu dalam dimiliki oleh masyarakat. Bagaimana kita mau menghadapi bencananya kalau si bencananya tersebut tidak kita kenali? Intinya gitu kan Jody ya. Jadi nanti Jody harus, atau daerah-daerah lain, kalian yang bertempat tinggal di daerah lain harus lebih banyak mengakses informasi terkait bencana yang ada di daerah kalian, dari BPBD, misalnya dari BNPB, ataupun dari satgas-satgas bencana di daerah. Mangga silahkan. Ini yang menjadi masalah. Gadget setiap orang sekarang kita punya, tapi informasi bencana jarang diakses. Itu masalah. Kedua, minim informasi bencana yang bisa diakses masyarakat. Betul. Nah ini kalau yang tadi mah dari faktor masyarakatnya, yang sekarang dari faktor yang penyedia informasinya. Jadi stakeholder terkait dalam hal ini pemerintahan lah, ataupun BPBD setempat itu terkadang jarang bergerak terkait sosialisasi bencana. Tidak ada program, tidak ada bergerak. Rata-rata seperti itu. Bergeraknya kapan? Beres bencana biasanya. Beres bencana banyak korban, baru banyak sosialisasi. Buat apa gitu kan? Karena masyarakat korban sudah berjatuhan. Kan sosialisasi bertujuan ketika sebelum bencana untuk meminimalisir dampak, meminimalisir korban jiwa. Kalau sosialisasinya dilakukan setelah bencana, apa yang mau dibuat? Gitu. Mau menyelamatkan apa? Korbannya sudah berjatuhan. Intinya kan itu. Jadi itu harus kita perbaiki ya. Itu banyak oknum lah itu. Bukan semuanya juga. Terus terkadang stakeholder terkait cenderung memberikan sosialisasi bencana pasca terjadi bencana. Nah, gitu ya. Jadi sosialisasinya diberikan pasca bencana, padahal itu harusnya sebelum bencana. Ini jadi masalah. Ketika saya pernah wawancara juga, kenapa nggak sosialisasi sebelum bencana? Nggak ada programnya Pak, katanya gitu.
Terus kalau nggak ada programnya kenapa? Dananya yang nggak ada. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Tapi ketika sudah bencana, biasanya program banyak, dana berlimpah, makanya mereka mensosialisasi. Ya tidak gitu juga gitu. Harusnya memang mitigasi kan diadakan itu untuk meminimalisir dampak. Sebelumnya yang paling utama itu bukan setelahnya harusnya. Oke. Terus banyak masyarakat yang masih acuh terkait potensi bencana yang ada di daerahnya. Ini pun jadi kendala. Kenapa kendala? Ketika acuh, ya otomatis dia masa bodoh gitu ya. Daerah orang ada gempa, mau ada tsunami, ya masa bodoh aja. Yang penting kita hidup aja di situ gitu. Kan banyak yang seperti itu. Apatis lah kalau bahasa anak mudanya mah. Itu pun jangan sampai. Masalahnya ketika dia seperti itu, syukur-syukur untuk dirinya sendiri. Tapi parahnya kadang-kadang dia mengajak orang lain juga untuk apatis. Nah itu mungkin yang harus diperhatikan ya. Jangan sampai seperti itu. Terus, nah ini ya cenderung menjadi karakteristik masyarakat kita juga. Masyarakat cenderung tertarik pada sebuah program sosialisasi bencana ketika ada keuntungan untuk mereka. Pasti pernah merasakan lah. Ada sosialisasi KB, menang amplop nggak ada yang datang, saya yakin gitu. Kosong di balai desa, ya kan? Tapi kalau misalnya diiming-imingi dulu, misalnya nih nanti pulangnya kita dapat sembako, atau nanti kita pulangnya dapat amplop berapa ribu, nah itu saya yakin rame datang masyarakat. Ini mental-mental yang ya kearifan lokal kita lah ya. Tapi negatif intinya gitu, negatif. Itu harus diperbaiki. Harusnya mereka sadar, sosialisasi itu keuntungannya bukan buat kita sebagai orang yang mau sosialisasi, tapi buat mereka sendiri yang disosialisasi gitu. Mereka tidak sadar ke arah sana intinya. Oke, itu kecenderungan terjadinya yang terjadi di masyarakat ya. Pengetahuan bencana masyarakat seperti itu yang saya nilai atau yang saya simpulkan ya. Terus nah ini kearifan lokal masyarakat terkait bencana, saya akan mengupas beberapa hal yang mungkin kalian ada yang sudah tahu sebagian. Pertama, sistem rumah panggung. Oke. Nah, ini lokasinya pasti ada yang ketukar nih. Ini Padang atau Toraja? Karena mirip-mirip ya ujung-ujungnya. Ayo. Ada yang tahu? Padang, Pak. Padang, oke. Ada lagi? Toraja, Pak. Toraja. Padang. Padang, Toraja yang ada sumurnya. Ini di Padang Toraja ya. keren. Ini di Toraja, di daerah Kampung Adat Ketekesu. Jadi kalau kalian ke Toraja Utara, itu kalian akan diarahkannya ke Kampung Adat ini. Ketekesu ya namanya. Jadi memang agak-agak mirip juga dengan rumah adat, rumah gadang yang ada di Padang, karena ujung-ujung si atapnya itu lancip. Nah kalau yang membedakan itu sebetulnya gampang. Kalau yang di Toraja itu dia lancipnya ke depan. Jadi kita posisinya berdiri di sini di jalan, kita menghadap ke rumah. Jadi si lancipnya itu dia ke depan, gitu, ke sini. Tapi kalau yang di Padang itu dia lancipnya ke pinggir kiri kanan. Oke. Walaupun bentuk atapnya agak-agak mirip, tapi kalau kita bisa langsung melihatnya, kita tahu bedanya. Kalau yang Toraja itu ke depan, kalau yang Padang itu ke pinggir. Nah ini saya rasa bentuk-bentuk rumah adat seperti ini yang bentuknya panggung, di Sunda pun ada, di Jawa pun ada, atau daerah lain di daerah Indonesia, itu dia sangat adaptif terhadap bencana apa? Gempa paling utamanya ya. Rumah ini saya rasa akan sangat lebih aman daripada kalian tinggal di rumah yang memakai tembok semen yang sangat kokoh. Gitu. Ketika rumah yang dari tembok itu dia akan hancur ketika kekuatan gempanya 8 skala Richter, rumah ini saya rasa kekuatan 9 pun tidak akan hancur. Paling ngegejlik gitu. Tahu ngegejlik nggak? Ngegejlik gitu. Ngegejlik itu tiangnya patah misalnya, terus dia jatuh ke bawah.
tapi si struktur bangunannya tetap gitu. Kalau kalian ada di dalam, itu kalian akan selamat. Karena kan orang mati karena gempa itu biasanya dia tertimbun gitu, akibat reruntuhan rumahnya. Kalau rumah panggung seperti ini, dia paling hanya patah saja kakinya dan jatuh rumahnya ke bawah, tapi si struktur bangunannya utuh gitu. Dan kalian tidak akan tertimpa apapun, kecuali ketimpa panci, TV di rumah kalian, itu wajar lah. Memar-memar dikit, tapi tidak tertimpa beton yang ada di atas kalian, tidak akan. Jadi cukup aman lah terkait gempa. Terus yang kedua, ini saya temukan di Kampung Naga, di Tasik ya. Nah, kalau kalian yang pernah ke sana, kalian pernah memperhatikan hal ini enggak? Saya tanya nanti. Jadi bilik atau dinding di dapur rumah adat Kampung Naga ini memiliki kearifan lokal terkait bencana kebakaran. Oh, ada yang pernah menyadarinya atau enggak? Nah, kita lihat di sini nih, kursor saya kelihatan ya. Ini yang saya tunjukkan dengan kursor, yang bentuk biliknya agak sedikit berbeda dengan yang lain, yang ini nih. Ini adalah daerah dapur. Dan tempat ini, bilik ini, itu berfungsi seperti kaca hitam di rumah modern. Ketika siang hari, ketika cahaya di luar sangat tinggi, itu kita bisa melihat api yang ada di dalam dapur. Paham nggak? Dan ketika malam hari, itu dia bisa sebaliknya bisa melihat keluar, tanpa orang luar bisa melihat ke dalam. Jadi mirip dengan kaca hitam yang ada di rumah. Fungsinya apa? Jadi fungsinya, kalau orang Kampung Naga bilang, ketika mereka pergi bekerja dan lupa untuk mematikan kompor atau tungku api di dapur, itu dia bisa ketahuan sama tetangga gitu. Jadi memang itu salah satu bentuk mitigasi dalam hal rumah yang ada dalam Kampung Adat Naga, Tasikmalaya. Jadi dinding bilik ini fungsinya sangat luar biasa. Teknologinya sama dengan kaca hitam di rumah. Jadi ketika siang kita bisa melihat ke dalam, ketika siang dan malam itu sudut pandang melihatnya berbeda lah intinya gitu. Terus ketiga, adanya hutan larangan. Nah, ini hutan larangan di setiap rumah atau di kampung-kampung adat seluruh Indonesia itu pasti punya. Tujuannya apa? Yang pertama untuk menjaga mata air, agar selalu terjaga. Terus yang selanjutnya untuk membuat suhu yang ada di daerah tersebut tetap stabil, tidak terlalu panas. Dan yang ketiga tentunya untuk menjaga kelestarian biota ataupun hayati yang ada di sana. Nah, ini juga di setiap daerah punya. Kemudian posisi rumah yang tidak memotong kontur, ya. Kalau saya lihat di Baduy itu seperti itu, terutama di Baduy dalam. Jadi rumahnya itu kalaupun di lereng, dia bukan rumahnya yang jadi miring gitu, tapi kaki dari rumah panggungnya yang berbeda tinggi. Kebayang nggak? Misalnya kalian bikin rumah di tempat yang miring seperti ini. Terus kan rumahnya kuek miring, ya, dalamnya kan pasti ngerosot gitu. Rumahnya tetap datar, tetap rata, tapi kaki rumahnya yang beda-beda tinggi. Jadi tidak ada istilah meratakan dulu tanah untuk membuat rumah. Mereka memanfaatkan tanah seadanya, kemudian si kaki rumahnya yang dibedakan. Itu adaptasi terhadap bencana longsor. Karena ketika kita memotong tanah, memotong lereng, itu potensi longsornya akan lebih tinggi. Gitu. Terus yang selanjutnya posisi leit atau penyimpanan beras jauh dari pemukiman. Tahu leit? Seperti ini. Di Ciptagelar ada, di Sukabumi ya, di Baduy ada, di Sirna Resmi ada, di kampung-kampung adat di Jawa Barat ini ada. Leit ini dia posisinya itu fungsinya untuk menyimpan cadangan beras. Bukan beras, padi. Jadi padi bekas panen dijemur kemudian dimasukkan ke sini.
posisinya itu kalau di Baduy atau di Ciptagelar itu dia dijauhkan dari pemukiman. Kenapa? Karena pemukiman di sana itu cenderung rawan kebakaran. Jadi istilahnya dari ketika rumah kita habis terbakar pun cadangan makanan kita tetap ada. Mereka ke sana tujuannya. Makanya posisi leitnya dijauhkan dari perumahan. Terus di kaki si leitnya di sini coba kalian lihat itu dia ada bulatan. Kelihatan bulatan ini? Mirip gasing ya. Kalau kita lihat sepintas, kira-kira itu fungsinya buat apa gitu? Kenapa kok di setiap kaki dari si leit ini tuh ada bulatan seperti gasing atau piring? Nah, saya sempat berpikir ini untuk apa? Saya pernah nanya waktu itu ke orang Baduy dalam. Katanya tuh itu Pak Cina kalau di bahasa Indonesia kan ya, biar tikus tidak bisa naik. Oke, biar tikus tidak bisa naik. Jadi kalau istilah rock climbing mah overhang lah ya. Jadi kalau kalian yang suka manjat itu tidak akan bisa naik ke atas karena ada penghalang bulat itu gitu. Jadi biar si tikusnya tidak bisa mengambil padi. Jadi intinya itu mitigasi pangan gitu. Cerdas ternyata orang Baduy ya. Kita belum terpikirkan. Tapi waktu itu saya langsung menjawab lagi. Oke, dari bawah tidak bisa naik. Tapi kalau lihat ke atas kan bisa aja dia turunnya dari bambu misalnya atau dari pohon-pohon yang ada di atasnya itu kan tidak termitigasi juga. Nah itu pas saya tanya seperti itu mereka baru ngahulang. Tahu ngahulang? Bingung mau ngejawab apa. Ya mungkin belum terpikirkan juga oleh mereka. Gitu ya. Itu salah satu mitigasinya. Terus sistem bercocok tanam tanpa dicangkul. Ini. Jadi biasanya masyarakat sana itu masyarakat Baduy. Saya banyak contohnya Baduy ya, karena daerah lain belum pernah selain daerah-daerah di Sunda untuk adat ini. Nah ini biasanya mereka bercocok tanam tidak dicangkul. Jadi huma itu adalah lahan pertanian kering, sawah kering. Itu seperti ini aja apa adanya, terus dibolongi gitu kan sama papa, sama kayu buat dimasukkan benih-benih padi. Ini tujuannya apa? Tujuannya biar si tanahnya itu tidak terganggu dan tidak terjadi longsor istilahnya gitu. Kalau dicangkul kan jadi beda struktur tanahnya nantinya dan cenderung akan beresiko longsor lebih tinggi. Itu. Kemudian adanya jarak antara lahan dengan hutan. Ini biasanya mereka akan menyisakan sekitar 5 sampai 7 meter lah antara hutan dengan lahan pertanian. Ada jarak, dikosongkan gitu ya. Tidak ada tumbuhan, tidak ada apa di situ, dibersihkan aja. Kenapa? Karena di sana sangat rawan terjadi kebakaran. Jadi ketika kebakaran terjadi di lahan pertanian, itu dia tidak bisa masuk ke hutan apinya. Gitu. Kebayang nggak? Kalau misalnya si jeraminya nempel dengan hutan, otomatis kebakarannya masuk ke hutan kan? Tapi itu dikasih jarak dulu 5-7 meter sehingga si apinya itu tidak masuk ke hutan. Kepotong dulu sama jarak itu. Gitu. Terus mensakralkan mata air. Nah ini di Dieng ya. Waktu itu ya kalian mungkin pernah ke Dieng juga. Ada mata air sungai apa gitu kan. Ini salah satunya disakralkan. Kenapa? Ya mungkin salah satu tujuannya untuk mempertahankan mata air biar tidak rusak. Gitu. Oke, terus budaya Semong di Aceh. Nah, di Aceh itu ada budaya Semong. Jadi memang mereka punya pengalaman terkait bencana tsunami sebelumnya. Makanya untuk daerah yang memiliki budaya Semong ini, kemarin ketika tsunami 2004 itu korbannya sangat minim. Di pulau apa gitu ya, dari 23 ribuan orang yang ada di sana itu korbannya hanya 7. Sedangkan di daerah Aceh yang lain kadang-kadang semua populasinya hilang akibat tsunami ini. Jadi memang budaya Semong ini cukup efektif di Aceh. Jadi bentuknya itu sebuah sajak yang selalu dinyanyikan atau dibacakan ketika terjadi ketika ada acara-acara khusus gitu. Dan ini turun-temurun diturunkan ke anak cucunya untuk selalu dibawakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mitigasi bencana tsunami. Gitu. Jadi apabila air turun, apabila ada gempa, kita harus lari kemana, itu ada di Semong ini.
Gitu ya. Oke. Satu materi lagi, tapi waktunya udah habis. Mau bagaimana? Dihabiskan saja dulu. Atau mau bertanya dulu? Silakan. Belum terlalu jauh menumpuk pertanyaannya. Silakan untuk bertanya dulu. Ini materi terakhir ya. Ada nggak? Atau bereskan dulu saja? Masih hadir ini semuanya masih? Masih, Pak. Masih ya? Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Oke, berarti kita beresin dulu aja materi terakhir, baru silakan bertanya di akhir ya. Biar cepat beres. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu rekam jejak bencana yang ada di Indonesia. Ya, cukup panjang juga bahasan ini. Pertama, gempa bumi. Kita pernah mengalami gempa bumi yang cukup kuat di Aceh ya, 2004. Kekuatannya 9,3 skala Richter, korbannya 230.000 orang. Oke, ya kebayang bangunan-bangunan kokoh kayak gini pun bisa hancur ya. Jadi kalau kalian pakai kendaraan bermotor di jalan pun kalian bisa terbanting kalau kekuatannya 9,3. Bisa terbanting dari motornya. Makanya sangat berbahaya. Terus di Nias tahun 2005 itu kekuatannya 8,7 skala Richter. Korbannya itu mencapai 1.300 orang. Ya kalau Aceh tadi itu sudah include tsunami-nya ya. Korban segitu tuh. Begitupun di Nias. Kemudian Pangandaran 2006 kekuatan 7,7. Korbannya 668. Kalau kalian pengen lihat film gempa yang cukup merepresentasikan keadaan gempa yang sesungguhnya ya. Coba kalian download film 10,0 kalau nggak salah. Judulnya cuma itu, 10,0. Nah itu ada keadaan di mana gempa bisa mencapai 10 skala Richter. 9 aja di Aceh bisa seperti itu, apalagi 10. Ini terjadi di Amerika ya, kalau di film itu. Coba aja kalian download. Terus, ini Pangandaran, ada Yogyakarta, 2006, kekuatannya 6,3. Nah, saya bilang tadi Yogyakarta itu kekuatannya tidak terlalu besar, skala 6, tapi karena dia terjadi di darat, maka efek rusaknya cukup banyak. Ketambah lagi, saya lihat orang Jogja itu banyak yang rumah-rumahnya udah tua ya. Rumah-rumahnya sudah semi permanen, sudah pakai tembok, tapi umur-umurnya sudah tua. Makanya banyak yang hancur rata dengan tanah. Gitu, korbannya 6.234. Ini salah satu contohnya. Terus ada Padang 2009. Ini kekuatannya 7,6. Korbannya 1.000 orang, 1.100. Oke. Nah, yang terakhir ada Donggala dan Palu 2018. Kekuatannya 7,4 dan korbannya 3.400 orang. Oke, ini Donggala Palu. Kalau Donggala waktu itu langsung tsunami ya. Kalau Padang tidak. Kalau Padang tidak, Jogja tidak, Pangandaran tsunami. Nias, saya rasa ada tsunami tapi kecil. Kalau Aceh, tsunami-nya besar. Bisa mencapai 30 meteran. Oke, kita lihat yang kedua, rekam jejak bencana tsunami di Indonesia. Ada yang di Palu 2018 kemarin, ketinggiannya 11 meter. Dan di sini kita bisa lihat daya rusaknya seperti ini. Ya, masih ada lah bangunan-bangunan di pinggir laut yang tersisa. Ya, berarti tidak terlalu merusak seperti di Aceh ya. Kalau di Aceh itu rata semuanya. Terus Pangandaran 2006, ketinggian gelombangnya 4-5 meter. Nah, seperti ini. Tidak terlalu tinggi memang, tapi karena memang padat di sana. Karena waktu itu juga kalau tidak salah hari Minggu sore ya. Makanya banyak yang sedang berwisata.
ya alhasil korbannya banyak juga gitu. Terus Aceh 2004 ketinggian gelombangnya 35 meter, 2 kali tinggi pohon kelapa ya tinggi gelombangnya, dan korban jiwanya pun sangat banyak. Nah, ini salah satu daerah di Aceh yang terdampak tsunami. Mengerikan. Pernah ngobrol dengan teman yang orang sana, itu ketika bencana ya sudah tidak ingat kakak di mana, orang tua di mana, adik di mana, yang jelas kita berlari saja ikut orang lain katanya gitu. Ya alhasil yang meninggal ya mayatnya pun nggak tahu di mana sampai sekarang. Kadang-kadang di bawah rumah kita sekarang gitu kan masih terkubur banyak di sana, atau yang terbawa ke laut. Nah itu sangat mengerikannya tsunami itu seperti itu. Terus Kepulauan Banggai tahun 2000 itu dia ketinggiannya 3 meter. Nah ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu bombastis seperti yang di kejadian sebelum-sebelumnya. Kejadian sesudahnya ya di Aceh 2004. Ini korbannya 46 orang. Terus ada yang Banyuwangi tahun 94 di ujung timur Pulau Jawa, itu dia ketinggiannya 7 meter. Di Flores ketinggiannya 26 meter, jadi cukup tinggi juga. Tahun 92, kemudian di Sumba tahun 77, udah lama ya, ketinggiannya 8 meter, kemudian di Donggala tahun 68. Ternyata sebelum tsunami kemarin di Palu Donggala itu pernah terjadi juga tahun 68. Kita bisa hitung periodenya berapa tahunan tuh. Secara kasar ya, kita membandingkan satu kejadian terhadap kejadian yang lain. Lebih akurat lagi dibandingkan dengan banyak kejadian. Berarti 30, 40, 50 tahun periodisasinya ya, 50 tahun. Jadi hati-hati 50 tahun ke depan mungkin nanti akan terjadi lagi kejadian seperti itu. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya ada foto mayatnya juga yang baru ditemukan. Oke. Itu tsunami, kemudian gunung api, ya ini paling fenomenal saya rasa. Gunung api yang ada di kita lihat satu-satu. Yang pertama Galunggung tahun 82, korbannya sekitar 400 orang, kerusakannya radius 40 km dari puncak. Ya, gitu ya. Terus ada Gunung Agung di Bali tahun 63 sampai 64, korbannya 1000 orang, kemudian abu vulkaniknya sampai ke Greenland katanya. Greenland itu kan salah satu daerah di tepian kutub utara ya. Jadi katanya si sampel abu vulkaniknya ada yang menemukan di Greenland. Itu kan berarti kebayang seberapa dahsyatnya letusannya. Terus ini Gunung Agungnya. Ini kalau kalian pernah ke Bali, ada pura di sana. Puranya pura apa gitu ya. Pura Besaki kalau nggak salah. Itu dia view-nya di belakangnya langsung Gunung Agung. Jadi pemandangan letusannya kira-kira seperti ini waktu itu. Terus ada Gunung Krakatau tahun 83. Ya ini kalau kalian pengen lihat kronologinya, ada filmnya Krakatoa ya. Itu menunjukkan kejadian meletusnya Gunung Krakatau tahun 83. Korbannya 36.000 orang, termasuk cukup banyak karena selain letusan Gunung Krakatau juga mengakibatkan tsunami juga di Selat Sunda. Suhu global turun 1,2 derajat Celcius, tidak normal selama 5 tahun seluruh dunia ya. Kemudian bikin bumi gelap 2,5 hari, tertutup oleh abu vulkanik. Jadi dahsyatnya letusan Krakatau waktu itu mengakibatkan bumi gelap 2,5 hari karena tutupan abu vulkanik. Terus ini ilustrasi letusannya. Kemudian Gunung Samalas, ya tadi saya bilang ya, Gunung Samalas ini adalah cikal bakal dari Gunung Rinjani. Jadi sebelum adanya Gunung Rinjani, itu yang ada adalah Gunung Samalas. Tahun 1257, korban tidak diketahui, tapi ada yang menyebutkan lebih banyak dari 71.000 orang. Salah satu penyebab zaman es kecil. Nah, jadi waktu itu suhu di bumi itu mendadak turun. Karena matahari tidak bisa masuk ke atmosfer katanya, tertutup oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Samalas. Kemudian, nah ini salah satu ilustrasinya. Selanjutnya Gunung Tambora
1815 korbannya itu 71.000 orang, 4 kali lebih kuat dari Krakatau kekuatannya. Mengubah iklim bumi, konon penyebab tidak adanya musim panas pada tahun itu. Jadi hilang musim panasnya di seluruh bumi karena tertutup oleh abu vulkanik. Kemudian Napoleon kalah perang katanya ya. Ini ilustrasinya. Dan yang terakhir yang paling kuat yang pernah tercatat adalah Gunung Toba. Toba Purba yang sekarang kalderanya itu adalah Danau Samosir di Sumatera Utara. Nah, ini kejadiannya 73.000 tahun lalu. Korbannya 10.000 orang pada tahun itu ya. Saya rasa tahun itu mungkin masih kosong Pulau Sumatera juga ya. Ini 10.000 orang nggak tahu orang mana. Iklim global terganggu, banyak hewan punah, manusia pun hampir punah. 156 kali lebih besar dari Krakatau kekuatannya. Jadi ada yang menyebutkan juga bahwa Gunung Toba ini salah satu penyebab dari punahnya dinosaurus waktu itu ya. Jadi memang ini rekam jejak bencana gunung api yang ada di Indonesia dan cukup terkenal juga di dunia. Ini ilustrasinya. Terakhir tanah longsor, ini yang terakhir kemarin terjadi di Sumedang tahun 2021 di Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Posisinya seperti ini. Di atasnya itu ada perumahan, di bawahnya ada perkampungan warga. Ketika lerengnya sudah terbuka, dipakai pertanian, kemudian tidak ada tanaman-tanaman memiliki akar yang kuat di sana. Kemudian lerengnya dipotong untuk pertanian-pertanian, alhasil ya turun seperti ini tanahnya ya. Terjadilah longsor. Ini korbannya awalnya sedikit loh. Awalnya hanya 20-an orang kalau tidak salah. Tapi ketika rescuer datang dari Basarnas, dari BPBD, mereka sudah turun ke lokasi, terjadilah longsor susulan. Nah disitulah korban jadi meningkat 2 kali lipat. Jadi 20 orang tambah 20 orang jadi 40 orang waktu itu kalau tidak salah. Nah disinilah pentingnya mengukur ya potensi bencana itu kira-kira masih potensi ada lagi, turun lagi gak susulan atau bagaimana. Karena memang nyawa manusia yang diperhitungkan. Alhasil waktu itu pun korbannya jadi 2 kali lipat. Rescuer jadi yang direscue jadi gitu. Terus Bandung, kalau Bandung ini di Ciwidey tahun 2010, Kabupaten Bandung, itu satu kampung terkubur dan korbannya 33 orang. Nah ini di perkebunan teh ya, kalau yang di Ciwidey itu. Ingat, sekuat-kuatnya akar teh tidak akan sekuat akar dari pohon-pohon yang ada di hutan hujan tropis. Jadi biarkanlah hutan tetap menjadi hutan karena biar lereng terpelihara dengan baik. Minimalisir dampak bencana. Gitu. Terus Bandung Barat, tepatnya di Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Tahun 2013 itu korbannya 14 orang. Ini juga sama. Jadi di atasnya ini sudah gundul, kemudian hujan besar, beberapa jam, alhasil longsor lah seperti ini. Ini pun beberapa rumah warga tertimbun. Terus Banjarnegara 2014 korban 20 orang. Seperti ini bentuk longsornya, sama lerengnya itu sudah mulai gundul dan ditambah hujan juga, hujan deras. Akhirnya ya rumah-rumah yang ada di bawah lereng ini kena gitu. Terus Agam itu di Sumatera Barat 2013 dan korbannya 20 orang. Dan terakhir di Kepulauan Buru, Maluku 2010 korbannya 18 orang. Saya rasa seperti itu pemaparan dari saya. Silahkan apabila ada yang ditanyakan, saya yakin sudah jenuh juga ya, sudah terlalu lama dan sudah melebihi waktu juga. Tapi kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan. Saya masih mengasih kesempatan. Itu bahasannya terkait dengan kondisi kebencanaan yang ada di Indonesia ya. Silahkan. Nggak ada? Saya tanya ya. Kalau nggak ada,
biar semuanya bangun lagi. Oke, pertanyaan pertama. Ini masih hangat-hangat nih. Letusan terbesar gunung api yang pernah terjadi di Indonesia terjadi di gunung apa? Dan sekarang sisa-sisanya apa? Saya ingin bertanya ke Rena Febriana. Hadir? Hadir. Ya, silakan. Gunung Toba, Pak, yang sisa-sisanya sekarang jadi Danau Samosir. Kekuatannya berapa, Rena? Lupa lagi, tapi tadi itu kekuatannya 156 kali dari Krakatau kalau nggak salah, Pak. Oke, sip. Berarti masih menyimak ya. Tuh. Iya. Terus Danau pertanyaan. Toba bukan. Tio, Danau Oh. Toba bukan. Danau Toba, Pulau Samosir ya, Pak? Iya. Ya, keceletot Pak sedikit. Oke, betul. Nuhun Pak Junedi. Jadi itu Danau Toba dan di tengahnya ada Pulau Samosir. Itu bekas kaldera dari Gunung Toba Purba. Terus selanjutnya, kenapa Indonesia itu sangat kaya akan potensi tanah longsor? Coba jawab oleh Siva Nurul. Ada? Hadir? Wah, hilang. Siva Nurulnya hilang. Aan. Hadir Aan? Ada, Pak. Ya, silahkan. Karena itu, Pak, mungkin dari morfologi di Indonesianya juga yang banyak tebing gitu. Kemudian Indonesia yang dilewati oleh 3 lempeng sehingga banyak lipatan gitu, Pak. Sehingga ya berkonturnya gitulah. Oke. Tidak Ya. morfologi. Boleh lah, mungkin betul secara garis besar morfologi di Indonesia itu beragam karena memang beberapa daerahnya banyak yang dipengaruhi oleh pertemuan lempeng sehingga mengakibatkan banyak bentukan-bentukan pegunungan lipatan dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin itu saja cukup. Mungkin Pak Junedi ingin menambahkan. Mangga Pak. Saya kira cukup, Pak Tio, cukup. Ini udah Melebihi ya, Pak. lama, ini udah ada yang mengingatkan nih. Barangkali ada yang kuliah lagi di tempat lain. Oke. Ya, terima kasih Pak Tio, Mangga. Siap, turun Pak. Oke, mungkin seperti itu saja. Sekarang saya mau absen dulu. Terakhir, silahkan dibuka videonya. Oke. Terus sambil menunggu saya ingatkan materi bisa di-download di Google Classroom ya. Jadi silahkan diunduh paparan presentasinya di Google Classroom. Oke, cukup. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak panjang. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya.